semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Evia Horonisa. Kali ini Ibu bakal menampilkan materi baru di kelas 9 semester 1 ini. Semoga materi yang akan Ibu sampaikan bermanfaat bagi yang menontonnya. Yuk kita simak. Materi kali ini kita bakal membahas apa ya? Nah, pada gambar yang udah disajikan, terdapat gambar hewan nih. Hewan ini kira-kira dapat berburu mangsa di perairan yang keruh dan berlumpur dengan cara seperti apa? Ayo tebak anak-anak, di bawah ini hewannya namanya apa? Ya betul, nama hewan ini adalah belut listrik. Terus gimana hewan belut listrik ini memangsa mangsanya? Karena namanya sendiri belut listrik, maka hewan ini mempunyai keunikan, yaitu listrik yang ada di dalam tubuhnya. Nah, listrik yang ada di dalam tubuhnya ini tersusun dari sel-sel listrik, namanya elektrosit. Nah, elektrosit ini akan bertindak sebagai kutub negatif maupun kutub positif. Nah, kutub negatif sama kutub positif dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita dapat menjumpainya di dalam baterai. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh elektrosit atau baterai yang ada di dalam belut listrik ini sebesar 600 volt. Nah, gimana caranya belut listrik dapat memangsa mangsanya? Ini juga dari baterai yang tadi, dimana ekor dan kepala dari belut listrik bertindak sebagai kutub negatif dan kutub positif, dimana kepalanya sebagai kutub positif dan ekornya sebagai kutub negatif. Dalam kehidupan yang kita jumpai itu dengan baterai. Jadi kepalanya sebagai kutub positif, ekornya sebagai kutub negatif. Pancaran yang dihasilkan oleh belut listrik ini akan menekan mangsa yang ada di hadapannya. Nah, pancaran yang ada yang dihasilkan oleh kutub positif dan kutub negatifnya itu dinamakan medan listrik. Kejutan yang dihasilkan oleh bagian kepala belut listrik atau kutub positifnya akan menarik mangsa yang ada di depannya, sehingga mangsanya terjerat di dalam medan listrik yang dihasilkan oleh belut listrik sendiri, elektrosit. Elektrosit ini akan membantu belut listrik dalam mendeteksi hewan di jarak terdekatnya. Lalu, kalau kita sudah memahami apa itu medan listrik dari penyampaian hewan belut listrik, pengertiannya apa ya untuk medan listrik? Nah, medan listrik merupakan area yang mengelilingi partikel yang bermuatan, di mana muatan lain akan mengalami gaya. Seperti halnya tadi, saat kepala belut listrik memancarkan pancarannya disebutnya area. Area tersebut atau pancaran tersebut akan mengelilingi partikel yang bermuatan, di mana akan mengelilingi mangsanya, sehingga mangsanya akan terkena muatan lain dan mengalami gaya yang serupa dengan yang dikenai dari belut listrik. Medan listrik ini dibagi, cara mudahnya ada dua, medan listrik yang muatannya positif dan medan listrik yang muatannya negatif. Di dalam gambar, apa bedanya muatan yang positif dan muatan yang negatif? Muatan yang positif, pancarannya itu keluar, arah medan listriknya keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, arah pancarannya atau arah medan listriknya menuju ke dalam. Sehingga tadi pada belut listrik, karena kepala belut listrik mengandung muatan positif, maka pancarannya akan keluar, sehingga pancaran yang keluar itu akan menarik mangsa mendekat ke belut listriknya sendiri. Terus ada berapa sih sifat-sifat medan listrik dan garis medannya? Sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, makin padat garis medan listrik maka makin kuat medan listriknya. Hal ini berarti bahwa muatan di dekat bidang itu akan mengalami gaya yang lebih kuat. Yang kedua, garis medan akan selalu menjauh dari muatan positif dan selalu mendekat atau menuju ke muatan negatif. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau arah pancaran untuk muatan positif itu keluar, kalau muatan negatif ke dalam. Sifat yang ketiga, garis medan tidak akan bersinggungan atau tumpang tindih dengan garis satu sama lainnya, karena medan listrik di tiap titik ruang bersifat unik. Ya, sifat yang terakhir yaitu objek yang bermuatan jika ditempatkan di dalam medan listrik akan mengalami gaya. Arah gayanya itu bergantung pada muatannya positif atau negatif dan bergantung dengan arah medannya. Dari keempat sifat yang tadi, coba kalian perhatikan gambar 1-4 yang ada dalam PPT tersebut. Dari keempat gambar, kira-kira adakah gambar yang menunjukkan kebenaran dari 4 sifat yang telah Ibu jelaskan tadi?
Dari keempat gambar tersebut tidak ada yang benar atau semuanya salah. Kita lihat dari gambar yang disajikan. Nomor 1, arah garis medannya untuk muatan negatif malah menuju keluar. Sedangkan dalam sifat medan listrik, kalau muatannya negatif harus menuju ke dalam, sehingga yang betul adalah gambar yang di sebelah kanan. Sifat yang kedua, arah muatan positif menuju ke dalam. Itu salah, karena dalam sifat kalau muatannya positif arahnya harus menuju keluar, sehingga yang benar ada di gambar sebelah kanan. Lalu untuk gambar yang ketiga mengacu pada sifat yang pertama, yaitu arah muatan semakin besar medan listrik maka harus berdekatan atau berdempetan. Maka garis medan listrik jika dikatakan akan muatannya terisolasi, garisnya harus dengan urutan yang selaras, sehingga gambar yang benar ada di sebelah kanan. Gambar yang keempat, kita mengacu pada sifat yang ketiga tadi, di mana medan listrik tidak boleh tumpang tindih. Nah, pada gambar 4 di sini yang sebelah kiri garisnya tumpang tindih, sehingga yang benar tidak boleh tumpang tindih seperti gambar yang di sebelah kanan. Next. Nah, medan listrik tadi ada muatan sejenis dan muatan tidak sejenis. Kalau muatan tidak sejenis artinya positif dan negatif. Kalau muatan sejenis artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Di gambar ini muatannya positif dan negatif, sehingga gaya yang dihasilkan akan tarik-menarik. Medan listrik yang dihasilkan juga harus mengikuti sifat dari medan listrik yang ada, dimana kalau muatan positif arah medan listriknya memancar keluar, sedangkan untuk medan muatan yang negatif arah medannya menuju ke dalam. Nah, kalau muatan sejenis artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, dimana gaya yang akan dialami akan tolak-menolak. Nah, garis pancarannya juga harus mengikuti muatan yang ada. Kalau pada gambar yang ibu sajikan, karena muatannya positif, maka arah medan listrik yang dipancarkan harus mengarah keluar. Kalau ada gambar seperti ini, pada batang atau kotak yang ada di sebelah kiri muatannya positif, sebelah kanan muatannya negatif. Kira-kira gambar pancaran medan listriknya harus seperti apa ya? Nah, gambarnya juga harus sesuai dengan muatan yang ada. Dimana karena muatan positif itu mengarah atau memancar keluar, maka yang positif selalu menuju ke yang negatif. Dua lempeng yang bermuatan ini atau kotak tadi karena tidak sejenis maka menghasilkan medan listrik yang namanya medan listrik sebersama, di mana positif selalu menuju ke negatif. Nah, kalau tadi ibu sudah bicarakan kalau medan listrik yang ada di kehidupan nyata itu ada di dalam tubuh belur listrik, terus ada di dalam baterai. Selain itu ada di mana ya? Yang pertama, kalau secara kita bisa bikin sendiri itu dengan balon dan rambut. Dimana saat kita menusukkan balon ke rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balonnya, sehingga menciptakan medan listrik yang terjadi, sehingga rambut akan tertarik oleh balon. Contoh yang kedua, selain yang kita bisa bikin sendiri, itu bisa dengan penggaris dengan rambut, terus bisa dengan penggaris dengan kain sutra. Oke, selanjutnya contoh yang ada di kehidupan nyata yang sering kita jumpai adalah petir yang muncul selama badai. Penerapan yang ketiga juga ada di dalam kapasitor, di mana medan listriknya akan dihasilkan jika adanya perbedaan potensial. Perbedaan potensial ini tersimpan per satuan muatan di dalam lempeng kapasitor sendiri. Di dalam kapasitor sendiri juga ada lempeng yang berperan sebagai positif, juga berperan sebagai negatif. Terus penerapan yang terakhir ada di dalam generator Van de Graaff. Nah, ringkasan yang ada dalam pembelajaran kali ini yang tadi ada pengertian dari medan listrik. Medan listrik itu wilayah atau area yang di sekitarnya ada partikel bermuatan di mana muatan lain dapat mengalami gaya. Terus ada garis medan. Garis medan ini akan membantu memvisualisasikan medan listrik yang mengelilingi partikel bermuatan. Berawal dari muatan positif, berakhir dengan muatan negatif. Garis medan sendiri tadi untuk yang muatan positif akan mengarah keluar, kalau muatan negatif akan mengarah ke dalam. Nah, penerapannya sendiri di sini tadi ada 4. Ada untuk balon dipasangkan dengan rambut, terus ada terjadinya petir, ada penggunaan kapasitor dan generator Van de Graaff. Nah, setelah mempelajari konsep dari medan listrik sendiri, bagaimana jika ada soal yang menanyakan besar atau jumlah dari medan listrik yang dihasilkan, kita akan masuk ke dalam rumus medan listrik. Untuk mencarinya, kita harus mengetahui kuat medan listrik dengan simbol E dengan satuan Newton per Coulomb. E atau kuat medan listrik bisa dicari dengan K/R². K di sini sebagai konstanta yang nilainya pasti 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat
per kolom kuadrat. Nah, kenapa bisa rumus medan listrik E per kaki per R kuadrat di sini? Bisa dilihat dari rumus E yang awal, dimana rumus E yang awal itu F per Q2, dimana F untuk mencari F sendiri atau gaya sendiri untuk bagian medan listrik bisa dicari dengan rumus K Q1 kali Q2 per R kuadrat per Q2 lagi. Nah, karena sama-sama yang bagian atas ada Q2, yang bawah ada Q2, maka bisa dicoret. Sehingga rumus kuat medan listrik menjadi Q per R kuadrat. Untuk keterangannya ada di sebelah kanan. Kita akan latihan soal. Jika ada soal kuat medan listrik di sebuah titik berjarak 3 cm dari sebuah muatan 10 kali 10 pangkat negatif 8 kolom, berapa nilai kuat medan listriknya? Cara menghitungnya dengan rumus seperti tadi. Tapi kita harus menulis diketahui maupun ditanyanya terlebih dahulu. Diketahui Q-nya sebesar atau muatannya sebesar 10 kali 10 pangkat negatif 8 kolom. Lalu ada jari-jari sebesar 3 cm. Karena cm bukan merupakan satuan internasional, maka kita harus merubahnya menjadi satuan internasional, yaitu meter. Sentimeter ke meter akan naik 2 di dalam tangga, sehingga 3 dibagi 100, atau bisa ditulis juga 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Lalu ada konstanta yang sudah pasti nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya medan listriknya atau E. E dengan rumus K per R kuadrat. K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya kita masukkan 10 kali 10 pangkat negatif 8 per R kuadrat. R-nya 3 kali 10 pangkat negatif 2, kita kuadratkan. Nah, kita akan menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, di mana 3 dikuadratkan menjadi 9, dan 10 pangkat negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 dikali 2, jadi 10 pangkat negatif 4. Kita bisa mencoretnya, yaitu 9 bisa dicoret dengan 9, 10 pangkat 9 bisa dicoret dengan 10 pangkat negatif 4. Sehingga negatif 4-nya akan naik ke atas, atau artinya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4. Jadinya yang perpangkatannya bisa kita jumlah 9 tambah 4 sama dengan 13. Lalu sisa 10 kali 10 pangkat negatif 8. Karena 10 di sini tidak ada perpangkatannya, maka sama saja dengan pangkat 1. Pangkatnya kita bisa tambah, artinya 1 ditambah negatif 8, sehingga hasilnya 10 pangkat negatif 7. Sehingga tadi 9 bagi 9 hasilnya 1, lalu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, nilainya 10 pangkat 13, dikali 10 kali 10 pangkat negatif 8, artinya 10 pangkat negatif 7. Sehingga 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat negatif 7 artinya 13 ditambah negatif 7. 13 kurang 7 artinya 10 pangkat 6. Nah, dari abcd yang ada, yang benar dengan nilai yang sama yaitu 1 kali 10 pangkat 6, ada dua jawaban, A dan B. Tetapi bagaimana kita bisa menentukan jawaban yang A atau yang B? Karena tadi muatannya yang diketahui adalah muatan positif, maka seperti yang materi sebelumnya, kalau muatan positif arahnya menuju keluar, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, untuk mengasah pemahaman kalian lebih lanjut, di sini ada satu soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. See you. Bye bye.